Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gunung, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika bacaan pertama, kedua maupun bacaan Injil di sana mengungkapkan suatu sukacita. Kita mencoba melihat secara singkat saja bacaan pertama di sana, kita bisa melihat dari kitab Tawarik. Dalam kitab Tawarik ini kita bisa melihat kisah yang sangat singkat. Orang-orang Yahudi itu dibuang ke Babel oleh kerajaan Babel. Tetapi semasa orang-orang Yahudi di Babel, kerajaan Babel dikalahkan oleh Persia. Dan kerajaan Persia ini yang mengembalikan orang Yerusalem atau orang Yahudi ini balik kembali ke tanah airnya. Di sana kita bisa melihat Tuhan menggunakan orang lain atau bangsa lain untuk bisa mengembalikan bangsa terpilih itu ke tempatnya. Jadi kita bisa melihat ada sukacita. Tuhan memang menghukum, tapi Tuhan juga melalui bangsa yang lain itu juga mengembalikan bangsa ini. Berarti Tuhan dalam menghukum atau di dalam memberikan satu cara untuk mengajar orang ini tidaklah abadi, namun sementara. Lalu pada bacaan yang kedua di sana, kita mati karena kesalahan, tetapi kita diselamatkan berkat kasih karunia Allah. Ini kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Berarti Tuhan itu juga membiarkan kematian itu melanda manusia, namun kematian tidak menjadi titik akhir. Justru orang yang percaya akan kasih Allah diselamatkan. Kita melihat bacaan kedua itu. Nah, bacaan yang ketiga atau bacaan Injil, kita bisa melihat secara khusus, yakni melalui mulut Tuhan Yesus. Santo Yohanes penulis Injil itu, melalui mulut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mewartakan tujuan hidup Dia di dunia ini. Dikatakan Dia harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular. Ditinggikan, kalau Musa itu meninggikan ular itu kan berarti seperti tanda salib dulu itu supaya ular bisa ditangkringke di sana, ya, bisa ditangkringke. Jadi kelihatan di sana sudah ada simbolik adanya salib di sana. Orang yang melihat, memandang dan percaya
akan apa yang dikatakan oleh Musa akan mengalami selamat pada waktu itu. Demikian juga Tuhan mau mengatakan bahwa dia harus ditinggikan, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui mulut Tuhan Yesus sendiri disampaikan kepada Nikodemus, Tuhan Yesus mengatakan tentang misi dia. Nah, kalau demikian, misi ini adalah demi sukacita. Walaupun dia harus menderita sengsara, tetapi ini sukacita yang ada. Maka pada hari ini kita merayakan Minggu Letare, Minggu Sukacita. Kok warnanya pink, Romo? Ya, karena warna ungu ini simbol warna duka cita dalam budaya Romawi. Karena gereja kita adalah gereja Katolik Roma. Sedangkan kalau orang Yahudi, ini ungu ini adalah warna kemegahan. Warna yang dipakai oleh raja. Beda lagi kan warnanya. Sedangkan warna kesucian kalau Romawi warna putih. Tapi saudara-saudara kita Tionghoa warna putih adalah warna kematian. Beda lagi. Warna Romawi merah adalah warna darah, warna sengsara. Sedangkan Cina warna sukacita, perkawinan. Dan kita bisa melihat di sana warna ternyata ada simbol-simbol tertentu. Nah, maka warna pink ini sebetulnya mau mengatakan bahwa ya sebetulnya masih warna ungu pada saat kita masih harus misalnya itu masa pertobatan, tetapi dominan dikasih warna agak putih, warna susunya sehingga menjadi warna pink. Seolah-olah Romo menjadi Mr. Pinky. Tapi jangan dipanggil Mr. Pinky ya, karena semua Romo menggunakan pakaian pink kalau pada saat Minggu Letare ini. Nah, itu adalah sukacita bahwa Tuhan itu untuk menyelamatkan. Nah, kalau sekarang kita tahu Tuhan mau menyelamatkan, kita percaya berarti kita mengalami selamat. Percaya dalam hal apa? Percaya akan sabdanya, percaya akan mujizatnya, percaya akan sakramennya, percaya akan pengajarannya, pokoknya percaya pada pribadi dia. Ini yang penting. Nah, kalau sudah percaya, maka harus ada sesuatu yang dari dalam diri kita. Kalau kita percaya akan sabdanya, percaya akan pengajarannya, maka apakah hidup kita dalam arti percaya itu kita juga mengikuti apa yang disabdakannya? Ini juga masalah tersendiri, bukan karena Allahnya, tapi karena diri kita yang menanggapi sebagai aspek percaya akan Dia. Apakah kita mendengarkan, tidak hanya sekedar selesai mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh Tuhan itu. Dan ini berarti kita yang dituntut. Nah, kalau tanda kita percaya, berarti hidup kita tentu ada aspek pertobatan. Tapi kadangkala kita lalu mengatakan, ya saya mau untuk mendengarkan dan melakukannya. Namun kami itu sudah melakukan dosa-dosa. Justru kami itu justru melakukan sesuatu yang kami lakukan dalam kegelapan hati kami, yakni dosa. Lalu bagaimana? Tuhan tetap membuka pintu pertobatan. Tuhan tetap membuka pintu pertobatan asalkan kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita melakukan dosa bukan karena terpaksa, namun karena kita sadar melakukannya. Dalam kita sadar melakukan itu, kita bertobat, kita merasa bahwa ini Tuhan, saya nggak layak untuk menerima itu, saya mau menyerahkan apa yang sudah saya lakukan dalam kegelapan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, gelap menjadi simbol. Kalau Tuhan Yesus kan mengatakan bedanya cahaya itu adalah terang, ya. Sedangkan yang
tidak melawan cahaya adalah kegelapan, adalah maut, dosa. Kita pun juga seringkali simbol malam, gelap. Itu juga menjadi simbol hati kita penuh dengan kegelapan sehingga kita melakukan dosa. Kalau ada cahaya di sana, kita pasti akan melakukan tindakan mencari cahaya. Otomatis akan seperti itu. Namun, kalau kita sudah keras kepala, ngotot metenteng, tidak mau melakukan pertobatan, ya Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan tidak akan memaksa, Tuhan akan membiarkan. Namun konsekuensinya ditanggung oleh orang bersangkutan. Jadi Tuhan, cahaya yang ditawarkan kepada kita adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran. Maka tergantung dari kita yang ditawari itu. Ya atau tidak? Kalau ya, maka sukacita yang kita rayakan hari ini akan menjadi penuh. Kenapa? Karena terwujud tidak hanya dalam upacara, namun dalam hidup kita. Kalau sudah terwujud dalam hidup kita, maka kita akan bisa melangkah dengan tenang, dengan enak. Pendek kata begini aja, ambil contoh ya. Dalam sehari ini kan kita tidak melihat matahari ya. Matahari seolah-olah istilahnya malu untuk melihatkan kepada kita karena mendung dan hujan rintik-rintik. Tetapi kalau kita mengalami hati kita itu sukacita, kita tetap melangkah ke gereja ini. Ya, ini seperti yang ditunjukkan kepada Anda semua. Anda tetap merasa ringan untuk melangkah dan tidak takut adanya hujan. Ini kan sudah tanda bahwa sukacita. Sukacita tidak hanya pada saat di dalam gereja Anda melihat kok gelap, listrik mati. Tetapi kita percaya Anda tetap duduk tenang. Ini sesuatu yang luar biasa. Padahal petugas liturgi wis bingung. Kor nanti tidak ada organ karena listrik mati. Bener ya? Jadi bingung, kita ambil suarane piye iki, sopran, altone piye cukup gitu ya. Terus Anda perhatikan lektornya perempuan semua kudu bengok gitu ya. Padahal usianya itu dengan kita lebih sepuh mereka. Suarane piye gitu ya. Kalau lektor sih pelan-pelan tidak apa-apa, tubuh Kristus tidak apa-apa. Saya juga sudah siap-siap, aku kudu bengok. Tetapi ternyata kita bisa melihat ketenangan umat di dalam tenang ini. Saya percaya umat pasti berdoa, Tuhan berikanlah terang. Dan ternyata menjelang misa pada jam 17.30 persis lampu nyala. Di sini kita bisa melihat kalau Tuhan memberikan sukacita secara penuh, memang kita adalah tanggapan kita akan Tuhan, tetapi dalam Tuhan memberi waktu Tuhan itu ternyata kita nggak bisa untuk melampaui waktu Tuhan. Tuhan memberikan. Kenapa? Karena doa-doa panjenengan. Kegelisahan para petugas liturgi terbayarkan karena doa-doa umat. Amin. Benar kan? Doa-doa umat tuh. Nah, maka sukacita juga akan semakin penuh kalau panjenengan juga tetap bersimpuh di hadapan Tuhan di dalam doa-doa itu, dan Anda tahu mohon apa yang penting dalam hidup Anda, yakni perjalanan menuju kepada terang itu. Tuhan berfirman kepada Nikodemus, dan Nikodemus pun akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus, walaupun dia tidak menjadi anggota 12 rasul atau murid yang selalu ngintil, tetapi dia mendapatkan wejangan dari Tuhan. Dan akhirnya pada saat Tuhan wafat, Nikodemus yang menyediakan perlengkapan untuk pemakaman Tuhan bersama dengan
Arimatea. Jadi kita bisa melihat di sana ada situasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka bertekunlah di dalam doa-doa kita. Amin. Marilah kita tegak berdiri.